pada kesempatan kali ini teman-teman MUA yang berbahagia, kita berada di SMA Muhammadiyah 1 Wonosobo, satu institusi pendidikan yang sangat besar sekali yang ada di Kabupaten Wonosobo. Yang pada kesempatan kali ini nanti kita akan berbincang dengan Pak Zulfan sebagai kepala sekolah di SMA 1 Muhammadiyah Wonosobo. Layak untuk kita simak, layak untuk kita gali bagaimana pemikiran-pemikiran beliau terkait dengan pendidikan di SMA Muhammadiyah pada khususnya dan bagaimana isu-isu pendidikan yang ada di Kabupaten Wonosobo dan yang ada di skup nasional atau di Indonesia gitu. Nah, oleh karenanya teman-teman MUA yang berbahagia layak untuk kita saksikan bersama-sama interview kita, diskusi kita, bincang kita bersama Pak Zulfan. Kali ini kita akan berbincang dengan salah seorang tokoh yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Beliau kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Wonosobo. Beliau juga mendapat amanah sebagai Ketua Kuarda Hizbul Waton Kabupaten Wonosobo. Beliau juga adalah sekaligus sebagai Ketua Forum Guru Muhammadiyah tingkat Jawa Tengah dan Wakil Ketua Forum Guru Muhammadiyah tingkat nasional. Telah hadir di tengah-tengah kita Pak Zulfan. Selamat siang Pak Zulfan. Terima kasih atas waktu yang disempatkan ke kami. Insya Allah Pak Zulfan nanti kita akan banyak berbincang terkait dengan SMA Muhammadiyah inilah secara umum gitu ya. Tetapi sebagaimana tradisi di channel MUA kita ini Pak Zulfan, kita akan bertanya terlebih dahulu terkait dengan kepribadian lah Pak, kira-kira begitu, atau pengalaman masa kecil dari Pak Zulfan. Pak Zulfan mungkin bisa diceritakan gitu kepada kami, dan tentu saja kita sangat berharap lah akan ada satu mutiara terkait dengan bagaimana Pak Zulfan ini menjalani masa kecil gitu kan, karena tentu tidak selalu masa kecil seseorang itu berada pada situasi yang ideal, yang nyaman gitu. Nah, dari sini kita nanti akan mendapati satu makna. Mudah-mudahan begitu. Bisa diceritakan Pak Zulfan terkait dengan pengalaman masa kecil, masa pendidikan Pak Zulfan, baik di lingkup keluarga maupun pendidikan formal, Pak Zulfan. Ya, terima kasih Mas Lukman atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, bicara masa kecil, pasti setiap pribadi punya masa kecil. Bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Saya dari kecil sampai saat ini Allah menakdirkan saya selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan Allah kepada kami dari kecil sampai sekarang gitu. Ya, semuanya nikmat-nikmat saja. Nikmat-nikmat saja. Iya. Alhamdulillah. Berbagai dinamika memang ada, tapi itu menjadi ya semangat bagi saya untuk lebih baik lagi. Nah, memang dari kecil saya dilahirkan dari keluarga harmonis lah ya, keluarga yang sederhana di lingkungan Muhammadiyah gitu ya. Bapak saya itu sebagai orang tua yang sangat sederhana gitu ya. Pekerjaannya sebagai pedagang di pasar gitu ya. Ibu juga di pasar, dalam kesehariannya itu ya dari pasar, masjid, terus kemudian paling ke persyarikatan di Muhammadiyah. Saya pun juga karena dibesarkan dari keluarga di pasar gitu ya, kesehariannya saya juga dari sekolah pulang kalau di rumah tidak ada orang, kemudian ke pasar, ikut ke pasar gitu ya. Memang ke pasar dari terus kemudian
ya ada sesuatu yang menarik lah ya, yang sampai saya teringat sampai sekarang. Itu ketika saya di pasar gitu ya, pulang sekolah di pasar langsung tidur. Tidur, bapak saya enggak tahu. Udah tutup gitu. Tutup. Kekancingan akhirnya Ya, Pak Zulfan. tutup. Saya baru bangun itu kelihatannya maghrib. Maghrib. Itu sudah tertutup semua. Tertutup peteng sekali gitu ya. Peteng saya enggak bisa jalan, itu masih ingat saya. Wah, karena di itu kan di pinggir jalan lah ya, di Jalan Pasar 1 itu pasarnya. Terus saya jalan gitu, karena saat itu kan ya enggak punya alat penerangan apapun gitu ya. Kalau sekarang kan mungkin ada HP ya, sekarang enggak. Terus itu kledak-kledak itu akhirnya saya gedor-gedor pintu, gedor-gedor pintu ya, gedor-gedor pintu. Bapak saya, ibu saya enggak tahu kalau saya itu di mana. Masih berada di dalam gitu ya? Masih berada di gitu. dalam. Terus kemudian kebetulan ada tukang apa itu sapu yang dengar. Nah, tukang sapu yang dengar, terus kemudian lari ke rumah. Nah, terus kemudian di bapak saya buka pintu gitu ya. Nah, itu kejadian sampai teringat. Itu kelas berapa Pak Zulfan? Itu usia saya SD atau usia SMP Pak? SD. Usia SD ya? Ya, sekitar kelas 2, kelas 3. Oh, kelas 2 atau kelas 3. SD memang dari TK-nya, TK dari TK Abah 1 dulu. TK Abah 1, terus kemudian SD-nya SD 5 gitu ya, SD Negeri 5. Iya, terus SD 5 itu yang gandeng, sebelah SD 5 ya, dan SD 6. Oh iya, Nah, itu terus kemudian SMP-nya SMP Negeri 1. SMP Negeri 1. Kemudian SMA-nya lah, ya karena mungkin pada saat itu lagi ngetren-ngetrennya setelah dari SMP terus ingin ke luar kota gitu ya. Alhamdulillah bisa disekolahkan orang tua di SMA Negeri 4 Yogyakarta. Oh, SMA Negeri 4 Jogja. Ya, SMA 4B lah gitu ya. Nah, itu SMP-nya di sana. Terus, nah sedikit kalau ketika di di TK gitu ya, mungkin belum seperti saat inilah ya, sedikit tentang mungkin permainan mungkin ya. Kalau masih sangat sederhana sekali. Masih sangat sederhana gitu ya. Pernah kalau berangkat pun juga tidak pada saat itu belum pakai sepatu gitu ya. Menangi era sebelum pakai sepatu Pak Zulfan ya. Terus kemudian apa ya? Nek disangoni itulah ya, sangunya paling ya sekitar Rp5 lah pada saat itu, bisa untuk beli 5 kilo nggih. 5 kilo ya. Untuk beli megono gitu. Oh iya, Nah, memang dari kecil saya masih ingat juga orang tua saya lah, orang tua saya itu tidak pernah marah. Bagi bapak itu tidak pernah marah. 2 kali saya pernah dimarahi, masih ingat dimarahi itu dipukul lah ya. Atas kejadian apa Pak Nah, Zulfan? kejadian ketika sesuatu yang sangat prinsip ketika bapak yang sama sekali tidak pernah marah itu tiba-tiba sampai meluapkan kemarahannya itu. Apa yang terjadi waktu itu Pak Zulfan? Itu pada saat ngaji lah. Ngaji itu dulu namanya sekolah Arab. Sekolah Arab. Iya. Makanya di Masjid Al-Jalan. Yang agar gitu ya. Saya cek ada beberapa lagi bisa dipakai apa tuding kalau tuding. Udah. Ini ya saya potong Pak terpaksa gitu karena saya nanti akan mengkonfirmasi pada segmen berikutnya Pak Zulfan terkait bagaimana proses pendidikan di masa lalu yang sebagiannya itu melakukan pendekatan yang sifatnya fisik itu Pak. Kadang memukul, kadang menjauh dan seterusnya. Itu rasa-rasanya kalau dikaitkan dengan konteks hari ini, peristiwa itu bisa viral Pak dan menjadi sesuatu. Nanti akan kita bincangkan Pak terkait dengan model pendidikan era dulu dengan era sekarang. Itu tapi bisa dilanjut Pak. Apa yang kemudian terjadi setelah Bapak itu kemudian duka, Bapak itu kemudian marah? Menghukum Pak Zulfan? Ya itu duduk saja, di depan beliau tidak melihat saya itu anaknya gitu ya. Diperlakukan sama? Sama, cetek gitu, udah nangis. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika ya sekitar di kelas 3 atau kelas 4 itu. SD? SD. Ketika saya sholat
maghrib. Kalau zaman dulu itu sholat maghrib ya siap ke masjid. Tapi pada itu kalau mungkin hujan ya, karena hujan itu kan kalau zaman dulu bapak saya itu kan setiap sebelum maghrib TV sudah harus dimatikan ya, mungkin dan sudah harus dimatikan. Nah, itu ketika sholat itu saya ketawa gitulah ya, mungkin ketawa gitu ya. Setelah selesai bapak balik langsung saya dipukul. Dipukul. Nah itu yang mengingatkan dua hal itu orang tua saya itu ya, dua peristiwa itu yang beliau marah gitu ya, almarhum orang tua saya marah itu ya dua hal itu sampai besar. Terus kemudian saya sekolah di mana di Jogja SMA itu selalu ya orangnya outun lah bapak saya itu kalau terima rapot juga ke sana gitu ya, saya kasihan sendiri gitu ya. Terus kemudian ketika saya di wisuda pun juga beliau juga hadir sendiri gitu ya. Nah itu mungkin sedikit tentang pendidikan lah ya, pendidikan yang pernah saya lalui. Apa pesan penting Pak Zulfan dari pengalaman masa kecil ketika mendapatkan pendidikan langsung dari orang tua gitu? Nilai-nilai yang sampai dengan saat ini masih sangat relevan dan mempengaruhi Pak Zulfan hari ini, Pak Zulfan. Ya, ya. Alhamdulillah tadi saya bersyukur diberikan orang tua yang langsung mendidik saya langsung, gitu ya. Ya ibaratnya tidak ada tidak menggunakan ataupun memanfaatkan kalau sekarang pengasuh gitu ya. Ya berarti nah itu rasa kedekatan lah, rasa dekat, terus kemudian lebih paham akan pribadi saya gitu ya, dan saya pun juga paham sepenuhnya atas ya penghasilan beliau gitu ya, pendapatannya beliau gitu. Jadi insya Allah saya jarang minta lah, jarang minta gitu ya, karena tahu kondisi gitu ya. Sampai saya di sekolah di Jogja pun ya jarang minta, dan orang tua selalu dengan segala. Bersaudara Pak Zulfan itu? Saya alhamdulillah 4 bersaudara. 4 bersaudara. Ya, termasuk belum begitu banyak sih Pak. Kalau kemudian orang-orang tua kita zaman dulu itu kan biasanya lebih dari 4 kira-kira begitu ya. Mas Lukman berapa? Mas Lukman maaf berapa? Saya 4 bersaudara Pak Zulfan. 4 bersaudara juga. 4 bersaudara. Kalau kemudian terkait dengan pendidikan itu Pak, baik yang pendidikan formal maupun yang pendidikan madrasah ya kalau tadi, atau sekolah Arab sekolah dulu Arab gitu ya. Kalau sekolah Arab itu orang tua sangat memprioritaskan itu Pak Zulfan. Ya, ya tadi bapak saya itu di akademik, ya akademik. Sekolah itu katanya tidak terlalu ya mengekang harus kemana. Tapi itu pendidikan agama itu memang ya diutamakan. Sangat benar. Ngaji itu wajib gitu ya, ngaji habis maghrib gitu sampai saya besar semua pun masih ngajinya bareng. Gitu ya, ngaji terus bareng gitu ya. Terus ingat juga saya disuruh ngaji, kalau ngaji misalnya tidak pas ora konsentrasi gitu ya. Yuk harus istilahnya kalau sekarang fokus gitu ya. Jadi ketika harus berkomunikasi dengan Allah gitu yang benar-benar. Nah itu mungkin yang sampai saat ini sekarang pun juga itu sangat tertanam di hati saya. Gitu ya. Maka kalau sekarang itu saya menjadi pengelola di TPQ gitu ya, saya masih ingat TPQ Al-Huda sudah lebih dari 20 tahun saya di TPQ Al-Huda itu sampai sekarang. Perjuangan Bapak itu ya, berarti saya tidak langsung gitu ya, karena mungkin pemahaman atau penguasaan tentang itu buru-buru bijaya gitu ya kurang, tapi saya menjadi pengelola di sana gitu ya. Pak Zulfan, barangkali bisa diceritakan ke kita Pak satu pengalaman yang paling menarik dan sangat berkesan gitu. Kalau tadi itu kan satu nilai pengalaman yang menarik dan berkesan selama berinteraksi, selama mendapatkan tarbiyah dari orang tua.
kalau selama pendidikan di formal Pak, yang di SMP dan lebih-lebih yang di SMA itu kan Pak Zulfan berada di luar kota. Apa Pak hal menarik yang kemudian bisa diceritakan ke kita dan ada sesuatu yang sangat bisa membawa satu pesan kepada sobat MUA sekalian Pak Zulfan? Ya. Uh, uh, berserah diri kepada Allah, itu ya, yakin bahwa rencana Allah itu adalah yang terbaik. Okay. Itu penting. Saya baru bisa merasakan saat ini. Dulu dari SMP, ibaratnya dari SMA, tidak terbersit, saya itu menjadi guru. Dan kepala sekolah? Nah, dan kepala sekolah. Ya. Kepala sekolah itu bukan merupakan cita-cita Pak Zulfan? Wah, sama ya? sekali. Ya. Saya itu cita-citanya dulu menjadi insinyur, gitu ya. Jadi insinyur. Insinyur okay. Elektro. Insinyur elektro. Sebagiannya tersalurkan lah ya saat ini. Elektro gitu ya. Elektro ya. Elektro. Oke. Saya SMA, ya Allah lah memberikan kenikmatan atau anugerah kepada saya pribadi gitu ya. Alhamdulillah dari SD gitu ya, dari SMP, SMA itu ya ini yang SMA-nya di semester 1, semester 2 lah ibaratnya. Okay. Itu ya alhamdulillah selalu di peringkat. Ya di SMA, SMP 5 juga pas lulus ya alhamdulillah nomor 1 di SMP. Sehingga memudahkan dan meringankan Bapak secara ekonomi gitu ya Pak? Iya. Nah, terus nah ini kaitannya dengan sekolah di mana? Jogja. Sampai akhirnya di sana itu kan pada saat itu wah ini saya lumayan dapat peringkat gitu ya. Saya berarti harus lari ke sana gitu ya. Saya kepengen jadi apa? Engineer gitu lah ya pada saat itu. Nah ternyata ya ini setelah mungkin kurang lebih dari STK sampai kemudian SMP itu bersama dengan orang tua. Nah ini yang saatnya mungkin, untuk kemudian ke SMA semester 1 atau kelas 1 semester 1 semester 2 itu ya prestasi tetap nomor 1 di sana. Nah masuk ke semester 3, nah ini pergaulan penting Mas. Iya, pergaulan penting gitu ya. Mungkin kurang di apa? Ya pantauan orang tua gitu ya. Orang tua mungkin sudah cukup lah gitu ya, anggapannya seperti itu. Sudah dari SD, SMP gitu ya. Nah, sana kan mulai bergaul. Nah, ini yang sedikit mungkin agak mempengaruhi lah, mempengaruhi. Nah, kemudian sampai ke SMA gitu ya. SMA tetap ya prestasi sudah mulai sudah tidak apa ya tidak sebagaimana ketika SD atau SMP gitu ya Pak SMP, ya. SMA yang masuk ranking 1 atau nah ibaratnya seperti itu gitu ya. Nah itu sudah mulai. Nah terus kemudian terkait dengan tadi cita-cita juga. Cita-cita. Nah cita-cita juga ingin menjadi engineer gitu ya, elektro. Nah tidak tahu. Ternyata ketika ada beberapa tes itu yang sudah saya ikuti lolos, dia pada saat itu di Telkom gitu ya. Dulu STT Telkom. STT Telkom. Ya itu kan masih gratis lah ya itu. Nah di situ baru diketahui ternyata saya itu buta warna. Buta warna parsial. Parsial. Nah buta warna parsial gitu ya. Wes sudah. Kemudian tidak masuk gitu ya. Nah wis sudah saya masuk ke ITB pada saat itu ya, di ITB kepengennya di teknik minyak. Teknik minyak. Pada saat itu tahu sebelum daftar itu ada tes apa itu buta warna juga. Saya tidak tahu gitu ya. Kok temennya itu lihat yang bunder-bunder ada warna-warna itu ya. Kalau kita misalnya tes untuk SIM baik ya, itu kan kalau tidak buta warna itu kan ada angkanya. Iya Pak. Iya loh, saya kok enggak ada angkanya itu. Gitu ya. Dan enggak ada angkanya. Nah, sebelum gagal, mau daftar aja sudah gagal. Udah. Di sana. Pikiran apa, wis macam-macam, akhirnya sudah mungkin agak sedikit putus asa gitu ya, dan kondisinya kan juga sudah enggak sebagus dulu persiapan. Akhirnya pada saat itu SBMPTN enggak masuk gitu ya. Nah, kemudian sekolah pun juga mau kemana gitu. Akhirnya terus
Ke UII, Mas. Oh, ke UII. UI-nya itu ya ikut teman saja. Ini juga pembelajaran. Oke. Nanti sebagai orang tua juga perlu pada saat ini ya, bareng karo konco-konco saja. Bareng sama teman-teman gitu ya di SMA di sana itu nang ndi gitu ya ibaratnya. Di teknik sipil. Teknik sipil UII. Nah, itu padahal itu sesuatu yang kemudian bukan merupakan tujuan atau passionnya. Oh, sama sekali enggak gitu. Enggak tahu saya wis mau temennya juga teman-teman itu yang dulu temen tuh wis teknik sipil gitu ya UII. Nah, masuk di itu saya baru mulai sadar. Oh, ini mungkin ada kesalahan saya gitu ya. Ya mungkin saya sudah tidak kurang dekat lagi kepada Allah gitu ya, seperti itu. Ya saya mulai recovery lagi lah ya, mulai alhamdulillah ya di perguruan tinggi di universitas itu saya bisa balik lagi gitu ya, sudah alhamdulillah juga lulus juga ya, lulus baik lah ya, pada saat itu bisa terbaik. Nah, pada saat itu lulus tahun 98, Mas. Tahun 98. Nah, itu 98 pas itu ada peristiwa. Nah, pas krisis itu. Krisis moneter. Nah, itu dunia konstruksi kan sudah enggak. Tidak sebagus saat ini. Udah artinya fasenya itu sangat naik turun gitu Pak ya. Kalau dulu itu lumayan baik gitu, kemudian karena krisis 98 kemudian begitu menurun sampai titik nadir gitu. Sekarang ini kan mulai menggeliat gitu, banyak sekali pembangunan. Mau daftar apa gitu ya, teman-teman yang senior itu sudah di PHK semua dikembalikan gitu ya. Nah, akhirnya balik ke sini gitu, Mas. Nah, balik ke sini ini kok akhirnya saya bisa sampai ke sini ya, balik di sana pada saat itu cari lowongan enggak ada gitu ya. Saya jualan Mas, jualan stiker. Jualan stiker di Rita. Oh, di Rita. Ya, di bawah Rita itu. Jualan stiker di sana gitu ya. Ya karo gunting-guntingi gitu ya. Terus kemudian ada temen yang sambil bantu di USM Universitas Semarang gitu ya, sebagai asisten dosen ya. Saya kalau di akhir pekan ke Semarang gitu ya. Nah, terus kemudian terus singkat cerita gitu ya, bisa sampai ke sini itu kan enggak ada. Itu ada tetangga saya gitu ya yang di Seruni. Saya Sedagaran. Di Sedagaran. Mataraman gitu ya. Dulu namanya Pak Warto gitu ya, guru sini gitu ya. Masih sugeng beliau? Masih sugeng, tapi sekarang tidak di sini lagi. Sudah tidak ngajar di SMA Muhammadiyah ya? Pak, ketemu dengan ibu lah ya, dengan ibu ya, mungkin ibu bilang gini, ono lowongan ora nih di SMA Muhammadiyah. Di SMA Muhammadiyah gitu ya. Saya cuma pada saat itu jualan stiker gitu ya, terus ambil ya kalau ada di akhir pekan ke Semarang gitu ya, dan juga diminta membantu pada itu sudah diminta bantu ke Unsik. Ya, di teknik sipil. Teknik sipilnya Unsik. Nah, terus akhirnya ya wis, karena Pak Warto itu serane guyon gitu ya. Neng SMA-ku bayarane dhuwur banget Pak, ngoten nggih. Biasanya gitu ya wis, saya daftar di sini. Nah, udah daftar di sini. Ya alhamdulillah dites juga. Saya sebagai apa itu enggak tahu. Memang ada lowongan gini Pak Warto bilangnya. Pak, ana lowongan guru matematika. Oh gitu. Dengan matematika, kebetulan guru matematikanya itu resign lah ya itu. Udah saya masuk di sini, dites ya sama Pak Ian pada saat itu, Pak Ian Hadi. Ya, dites tentang menghitung rentang lah gitu ya, matematika. Padahal saat sekarang kan enggak bisa ini, teknik sipil kok menjadi guru harus linear. Iya, harus linear kalau sekarang gitu, ya. Nah, itu akhirnya terus membawa saya masuk ke sini. Terus saya ingat, meskipun saya passion saya itu bukan sebagai seorang pendidik gitu ya, tapi mungkin Allah merencanakan di sini. Karena saya dari sejak kecil, dari SD. Itu ya sering teman saya itu datang ke tempat saya. Datang ke tempat saya gitu ya. Teman sepelantaran gitu ya? Iya. Terus kemudian ya sering minta diajari gitu ya. Saya minta sama bapak itu, Pak tolong dibelikan papan tulis gitu ya.
papan tulis gitu. Terus kemudian saya juga senang buku-buku dulu, berita buku-buku apa itu cerita-cerita Nabi itu sering dibelikan bapak saya tuh, saya sampuli gitu ya. Sampuli terus kemudian ibaratnya kayak perpustakaan gitu ya. Monggo yang pinjam saya gelar gitu ya. Nah, itu mungkin terus kok ternyata sampai di SMP juga seperti itu gitu ya, teman-teman cari terus kemudian artinya tanpa disadari sebenarnya Pak Zulfan itu memiliki jiwa sebagai pendidik gitu ya Pak, sebenarnya gitu ya. Iya, Walaupun saya baru sadarnya sekarang. okay. Belum, mungkin saya kesini itu memang ya Okay. Allah sudah menakdirkan saya seperti itu. Gitu. Sekali lagi sebagaimana yang tadi disampaikan sama Pak Zulfan itu bahwa ketika kita pasrah untuk diatur oleh Allah gitu, rasa-rasanya hasil akhirnya pasti yang terbaik. Iya. Kira-kira begitu ya Pak Zulfan. Iya. Nah, Sobat Mua sekalian, tadi kita sudah mendiskusikan dengan Pak Zulfan ya terkait dengan pengalaman pendidikan masa kecil dan juga pendidikan formalnya. Ada beberapa hal Pak Zulfan yang sangat menarik itu. Salah satunya terkait dengan pola pendidikan zaman dulu dengan zaman sekarang, Pak. Kalau tadi itu Bapak sempat memberikan hukuman kepada Pak Zulfan yang kemudian waktu itu karena bergurau atau melakukan kesalahan dengan cara dipukul atau yang sifatnya fisik gitu Pak. Hari ini Pak Zulfan, karena era media sosial dan apa-apa sangat mudah untuk kemudian diviralkan. Yang terjadi hari ini Pak, itu dunia pendidikan kita mengalami perbedaan yang sangat signifikan dengan pola dulu dan pola yang sekarang. Menurut Pak Zulfan, apakah ini sekedar memang zamannya yang berubah atau kemudian memang metode ataupun metodologi yang dulu itu sudah tidak relevan, harus kemudian menyesuaikan dengan mental, dengan perubahan perilaku dari kid zaman now, kira-kira gitu. Atau anak muda zaman sekarang, Pak, generasi Z dan generasi milenial itu, Pak Zulfan. Apapun yang terjadi gitu ya, sebelum nanti ke proses gitu ya, apapun yang terjadi itu dari dulu sampai sekarang itu peran orang tua dalam pendidikan itu sangat penting. Sangat penting. Nah, walaupun misalnya sudah dipasrahkan ke sekolah, bahkan yang pesantren, peran orang tua tetap menjadi sangatlah penting. Warna yang diberikan di keluarga itu penting. Zaman dulu mungkin belum terbiasa dengan gadget gitu ya. Zaman dulu mungkin masih berkumpul dengan keluarga itu sering gitu. Ibaratnya makan bareng itu kan setengah hewan wajib itu. Nah, ini yang itu kan sulit ya, mungkin orang tua juga. Momen yang sangat mahal. Kesibukan sendiri gitu ya. Terus kemudian anak juga dengan kesibukan sendiri gitu ya. Nah, ini perlu kedekatan. Ya, kedekatan orang tua itu apalagi saat ini malah harus lebih dekat lagi. Ya, perubahan yang terjadi memang tidak bisa kita hindari gitu ya, tidak bisa hindari. Tapi pesan saya, ya orang tua ini harus lebih masuk lagi saat ini. Kedekatan harus dijalin, gitu ya. Ibaratnya sekarang itu nganter anak itu ya monggo bisa di yang TK gitu ya, tetap SD gitu ya, jangan dipasrahkan kepada ya mungkin saat ini sudah asisten rumah tangga gitu. Nah, itu penting sekali. Nah, kalau apapun perubahan yang terjadi, paradigma pendidikan sekarang juga berubah. Tapi kalau peran orang tua itu besar dalam membentuk ataupun memotivasi, mendampingi dalam proses belajar mengajar, itu hasilnya insya Allah nanti akan tercapai. Yang sekarang terlupakan yaitu religiulitas lagi, religiulitas lah ya, itu yang mungkin saat ini mulai berkurang gitu ya. Mungkin kita kembalikan lagi orang tua sebagai contoh gitu ya. Anak diminta untuk sholat, orang tua berjamaah itu juga harus. Ya, pesan saat ini itu mungkin tidak seperti dulu. Dulu mungkin modelnya itu memberikan perintah nasihat ya? Gitu ya. Sekarang yang terbaik itu tidak hanya perintah nasihat tapi keteladanan.
contoh secara langsung. Iya. Sekarang pun saya juga merasakan ketika nanti bapak ibu ngaji, anaknya pasti ikut ngaji. Bapak ibu ke jamaah ke masjid, anaknya nanti apapun ikut. Yang kemudian menjadi perilaku orang tua itu, anak-anak akan sangat mudah untuk kemudian mengcopy paste perilaku orang tua gitu ya. Orang tua nanti terbiasa dengan gadget ya, nanti anaknya juga gitu. Iya. Nah itu perubahan apapun insya Allah nanti ya peran orang tua gitu. Kalau sekarang ada tripartit lah ya, ada orang tua, terus sekolah, kemudian siswa dan sekolah itu satu kesatuan. Nah, bentuk apapun perubahan nanti kalau ini menjadi solid dan kuat. Iya, solid kuat, saling bersinergi, insya Allah nanti ya tidak berakibat buruk lah untuk pendidikan anak. Pak, kalau kita ingin kembali atau meminta komentar dan pendapat dari Pak Zulfan sebagai pendidik terkait dengan itu tadi loh Pak, apa namanya, pola pendekatan atau pola hukuman gitu. Hari ini Pak, rasa-rasanya kalau ada pendidik gitu, baik di pesantren maupun di sekolah, baik di SMA Muhammadiyah gitu, yang melakukan hukuman secara fisik gitu Pak. Kalau dulu itu kan mungkin pengalaman saya Pak, ketika di pendidikan dasar Mon Penengah itu dijewer gitu ya, kemudian kadang-kadang diteplak pakai penggaris yang sangat panjang, yang sangat legendaris itu Pak. Itu masih relevan nggak Pak diterapkan itu? Kalau misalnya tidak relevan, apa yang kemudian terjadi? Kalau kemudian masih relevan, mengapa kemudian sering terjadi adanya pelaporan viral dan seterusnya Pak Zulfan? Ini ya memang ini penting sekali ya, memang sekali saat ini terkait dengan model-model punishment lah ya, model punishment yang mungkin saat ini sudah ya menjadi ya viral ketika nanti terjadi punishment, apalagi dengan kekerasan gitulah ya, itu satu memang itu sekarang model sekarang mungkin sudah tidak pas lagi lah, sudah kurang pas lagi. Pak Zulfan sepakat bahwa model pendekatan punishment secara fisik itu sudah tidak relevan. Iya, kalau sekarang insya Allah sudah tidak sejalan lagi lah dengan zaman saat ini, di mana tadi kami sampaikan bahwa keteladanan tadi gitu ya, terus kemudian pendekatan yang humanis gitu ya, pendekatan yang sifatnya itu sudah tidak lagi menghukum, tapi berilah penghargaan, mending kepujian gitu ya, terus kemudian kalau dulu ya diman lah ya, diman gitu ya, itu akan lebih baik. Kalau sekarang ya mungkin anak dipukul, pada saat ini dia ya ibaratnya lebih mudah patah. Nah, kalau kita ibaratnya ingin membentuk ya sekarang mungkin bisa lebih lentur gitu ya, lebih mudah diarahkan itu dengan tidak dengan model kekerasan, tapi dengan model halus lah, rangkul lah gitu ya, peluklah anak kita gitu ya. Nah, termasuk di sini ya tidak terus dipeluk gitu ya, di sini ya cari kita bisa lebih memahami lagi, lebih memahami permasalahan yang dihadapi. Anak itu sebenarnya anak semuanya itu baik semua. Pak Zulfan meyakini itu, bahwa pada dasarnya semua anak itu memiliki sifat baik dalam dirinya. Itu pun termasuk dalam pengelolaan kami di manajemen sekolah, itu juga Bapak Ibu guru sini semuanya baik semua. Pendekatan hati nurani ke anak juga ya. Kita sudah berkali-kali menjumpai lah ya, kita menganalisis bahwa anak yang bermasalah, anak yang ya sering berbuat tidak baik di sekolah, itu biasanya ada latar belakangnya. Entah itu dari rumah gitu ya, ada orang tua yang broken home gitu ya, terus kemudian juga ya kondisi ekonomi keluarga gitu. Insya Allah nanti kalau kita dekati gitu ya, kita lebih dekat lagi gitu ya, itu nanti insya Allah anak itu akan bisa menjadi anak yang baik gitu ya. Insya Allah seperti itu. Nah itu yang mungkin di sekolah di SMA Muhammadiyah kita menerapkan seperti itu. Oke Pak Zulfan, tadi sebenarnya kita sudah lumayan banyak menyinggung Pak Zulfan terkait dengan model dan metode pendidikan Pak. Sekarang
kita ingin lebih banyak mengeksplor Pak terkait dengan SMA Muhammadiyah itu sendiri Pak. Mungkin nanti Pak Zulfan bisa bercerita kapan SMA ini didirikan gitu ya. Kemudian apa nilai lebih gitu. Apalagi di dekat kita ini kan ada apa Pak ini namanya? Tren kelas. Tren kelas ya. Ya. Pesantren kelas gitu ya. Kelasnya SMA Muhammadiyah Iya Wonosobo. Pak, ini nanti akan coba kita lebih banyak perbincangkan di situ Pak. Tapi Pak Zulfan mungkin bisa mengawali cerita di segmen ini dengan sejarah singkat berdirinya SMA Muhammadiyah ini Pak Zulfan. Ya, SMA Muhammadiyah Wonosobo bisa seperti ini saat ini tidak lepas dari perjuangan dari simbah-simbah kita dulu. Okay. Para founding founder SMA Muhammadiyah, terus pendiri pimpinan daerah Muhammadiyah Wonosobo gitu ya, yang dengan keikhlasannya gitu ya, pengorbanan material, ya terus kemudian waktu, ya apapun dikorbankan itu tidak lepas dari perjuangan keikhlasan beliau-beliau. Mbah Zed, almarhum kemarin, Mbah Abbas, gitu ya, itu yang dulu mempelopori pendirian SMA Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah. Tahun 1979. 1979 itu mulai perintisan berdirinya SMA Muhammadiyah Wonosobo. Iya. Nah, itu beliau saking ikhlasnya itu sampai saya menjadi kepala sekolah di tahun 2013. Itu kalau ditanya SMA Muhammadiyah ini berdirinya kapan gitu ya, itu enggak ada yang tahu. Tanggalnya berapa, ini tahun 80-an gitu ibaratnya. Maka pada saat saya menjadi kepala sekolah, saya sedikit eksplor tentang sejarah. Nah, kemudian baru bisa kita tetapkan bahwa berdirinya SMA Muhammadiyah Wonosobo itu tanggal 15 Desember tahun 1979. Itu sebagai tanggal miladnya SMA Muhammadiyah sampai dengan hari ini. Itu kalau beliau dulu enggak mencipta ini. Nah, dulu memang diawali dari SMP dulu, SMP Muhammadiyah satu Wonosobo. Lebih dulu berdiri SMP dibandingkan dengan SMA. SMP dulu, terus kemudian lokasinya pun belum di sini, masih di Argopeni itu. Argopeni. Ya, yang belakangnya RPS. Nah, saya belum pada saat itu cuma tahu dulu SMA Muhammadiyah sana karena saya dulu latihan tapak sucinya di sana gitu. Nah, terus kemudian berpindah ke sini gitu ya, terus ada gedung B, terus akhirnya ke gedung A, terus kemudian gedung D belakang, terus kemudian yang terakhir ini Tren kelas. Tren kelas gedung F ini. Gedung F. Nah, itu sejarah tentang pendirian lah ya, pendirian secara fisik gitu ya, secara fisik. Tapi kalau dari dari statusnya itu yang melalui lah, saya juga enggak tahu gitu ya. Sejarahnya gitu diakui dulu, terus kemudian disamakan gitu ya, terus sampai baru akreditasi A, B, C dan seterusnya ya Pak ya. Alhamdulillah, terus kemudian di tahun 2009 bisa menjadi RSBI, rintisan sekolah berstandar internasional. Ya, rintisan sekolah bertaraf internasional. Ya. SMA Muhammadiyah 2009 itu ditetapkan sebagai RSBI. Proses ataupun syarat sebagai salah satu RSBI itu susah nggak? Wah, itu dulu ya memang. Dan sampai dengan hari ini kan SMA Muhammadiyah masih sebagai RSBI atau karena programnya itu mendapat banyak ganti menteri gitu ya banyak kontroversi banyak kontroversi dihentikan gitu ya. Ya memang dulu ketika mau RSBI ya memang kita pada saat itu pas beliau almarhum Pak Sodik. Masih Pak Sodik sebagai kepala sekolah gitu ya. Dulu beliau juga ini mau RSBI ya memang terjadi ya itulah. Ya ada yang setuju, ada yang tidak gitu. Kita harus mengawali gitu ya RSBI, berarti kita harus ada kurikulum internasional, terus kemudian ada bilingual gitu ya pada saat itu.
Nah, akhirnya kita oke gitu ya, akhirnya terus SMA 1 SMA 1. bareng gitu, padahal Oh, dulu oke. Jadi bareng. SMA di Kabupaten Wonosobo yang ditunjuk dan ditetapkan waktu itu di tahun 2009 Iya. sebagai RSPI 2. Iya. SMA 1 Negeri Wonosobo SMA, dan SMA iya, Muhammadiyah. iya. Kan ngawali kita dulu, kita maju Oh, terus justru sana. malah SMA Iya, Muhammadiyah tapi dulu. akhirnya SK-nya bareng. Oh, SK-nya bareng. Iya. Oh, oke. RSPI, nah, kemudian sekitar di tahun 2000 apa ya? Heeh. 2015, 2015, 6 tahun sekitar. ya itu terus dihentikan program oke. itu, terus kemudian kita menjadi pada saat itu menjadi sekolah model lah ya, Oh, sekolah oke. model gitu ya, perkembangannya alhamdulillah gitu ya, terus berkembang, terus kemudian sampai kita ke menjadi apa, sekolah rujukan Sekolah rujukan nasional gitu nasional. ya. SMA Muhammadiyah. Iya, Oh, terus alhamdulillah. kemudian menjadi sekolah yang mengimplementasikan sistem pembelajaran SKS gitu ya. Oke. SKS itu berarti anak bisa menyelesaikan studi di SMA Muhammadiyah itu dalam 2 tahun. Oh, semacam akselerasi. Iya, Arsari kan dulu enggak boleh juga Oh, ya. Terus akhirnya ada program SKS, nah oke. kita masuk. Nah ini yang mungkin Oke. kita bisa seperti ini, kita respons dengan kebijakan pemerintah. Oke. Kurikulum 2013 pada saat itu juga masih Kabupaten Wonosobo belum masih wah ini harus gini nah kita sudah ngambil dulu. Oke. Ya piloting dulu kita kurikulum 2013. Nah ini kita nanti kurikulum merdeka kita pun juga sudah mengawali nanti menjadi insya Allah kita akan mengaplikasikan kurikulum merdeka mandiri berbagi. Insya Allah kita seperti itu. Nah itu kita tidak antipati dengan perubahan ya ganti menteri ganti kebijakan kalau kita melihat itu baik untuk pendidikan gitu ya, kita melihat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada stakeholder kita ambil. Saya ingin memperdalam itu Pak Zulfan itu. Artinya kan sesuatu yang kemudian hari ini dilaksanakan oleh SMA Muhammadiyah setidaknya di eranya Pak Zulfan itu kan adaptif terhadap perubahan itu Pak. Padahal tadi itu saya ingin bertanya sebel enggak ya Pak kalau kemudian ganti menteri, ganti kebijakan itu, tetapi kan apa sih Pak, apa namanya, plus dan minusnya deh terkait dengan pergantian kurikulum, itu pergantian menteri, pergantian kebijakan dan respon SMA Muhammadiyah sendiri seperti apa Pak Zulfan? Kita mungkin sering dengar ya, ada yang namanya gini, suudon sama husnuudon. Iya Pak. Gampangnya seperti itu. Di dunia ini banyak yang berdasarkan kepercayaan. Oke. Ya modal percaya gitu ya. Nah kalau kita melihat dari sesuatu selalu negatif gitu ya, negatif gitu ya nanti apapun kita bisa melihat dari dua sisi. Kalau kita negatif ya negatif terus, maka kita tidak berkembang, malah kita berpikir yang ibaratnya malah lihat spion ke belakang. Nah kita positif. Gitu. Nah kita positif. Nah husnudzon saja. Kita saya dengan Allah bahwa Allah itu sudah merencanakan yang terbaik untuk kita gitu ya pada saat ini. Mungkin ya kalau kita selalu berdoa lah, berdoa semakin dekat, lebih dekat kepada Allah gitu ya. Ya ini kita percaya. Ini ada kebijakan seperti ini pasti mungkin ada pernah dilakukan penelitian gitu ya, kenapa harus seperti ini, harus ini. Kita punya kapasitas masing-masing. Kita kapasitas di sini sebagai sekolah, mungkin di sini kita berpikir tentang bagaimana anak kita pribadi masing anak bisa menjadi anak soleh dan solehah gitu ya. Mungkin di atas berpikir lagi, oh ini mungkin saatnya kita harus berubah, saatnya kita harus beralih gitu ya. Nah ini kata kita setelah kita analisis ya, dan ya kekompakan lah di antara kita apapun gitu ya, kita lihat dulu bahwa tadi husnudzon lah, berbaik sangka terhadap apapun gitulah ya. Nah dilandasi oleh kedekatan kita kepada Allah, insya Allah tidak dijelongklong-jelongklongin karena Gusti Allah gitu. Nah itu terhadap perubahan, insya Allah nanti kita juga, oh ini bagus ambil, ini bagus ini kita ambil. Dan rasa-rasanya dengan sikap mental husnudzon itu Pak, SMA Muhammadiyah kan sependek pengetahuan saya kan berkembang dengan sangat luar biasa. Termasuk di dalamnya tren kelas ini Pak. Nanti Pak Zulfan kita minta untuk menceritakan tentang tren kelas ini. Modelnya seperti apa, apakah kemudian sistemnya boarding.
Tapi sebelum itu Pak Ya. Zulfan, sesuatu yang sangat saya kagumi dari SMA Muhammadiyah itu salah satunya loh Pak. Salah satunya itu grup marching band. Iya. Pak, bisa diceritakan Pak soal marching band yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah itu yang rasa-rasanya prestasinya itu sudah tingkat nasional ya Pak Zulfan ya? Termasuk baju ini. Oh, ini kan saya enggak ini. Enggak janjian sama jenengan ya. Iya. Ya, ini marching band ini. Oh. Ini baju marching band ini. Okay. Ini bentuk bahwa kita bangga gitu ya dengan apa yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah. Salah satunya itu marching band. Memang keren sekali itu ya sekolah itu saat ini kalau bisa itu bisa menjadi yang nomor 1 gitu ya. Kalau tidak bisa menjadi yang nomor 1 gitu ya, kita bisa menjadi yang terbaik. Terbaik di apapun gitulah ya. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu berbeda. Nah, kita melihat nomor 1 terbaik dan berbeda gitu ya. Ini yang kita lihat pada saat itu Pak Sodik ini. Terima kasih ini almarhum Pak Sodik ini pada saat itu membuat satu fondasi gitu ya. Pembuatan ini. Beliau ini mendirikan atau membangun sebuah ekstrakurikuler marching band yang pada saat itu memang di Wonosobo itu belum ya adanya kan drum band gitu ya, taunya drum band. Pak, beda drum band sama marching band itu apa Pak? Drum band itu biasanya nggih pakai bukan trompet, pakainya pianika ibaratnya gitu ya. Kalau ibaratnya gitu ya, terus kalau yang marching band itu kan sudah pakai trompet gitu ya. Itu dari instrumen alatnya. Kalau dari jumlah personil, kemudian nada yang dimainkan, kemudian apa lagi ya? Yang menjadikan perbedaan antara drum band dan marching band itu apa Pak? Kalau jelas kalau dari marching band itu kan ada brass bandnya gitu ya, itu lebih variatif lah nggih. Lagu-lagunya nanti bisa mengikuti. Kalau yang drum band kan biasanya cuma itu ya. Tapi dua-duanya itu ketika itu nanti dimainkan itu akan menarik banyak masyarakat. Nah, itu yang tadi melatar belakangi marching band itu. Padahal itu kan di situ juga belum banyak. Ini juga potensi untuk menjadi juara itu sangat tinggi gitu ya. Dan kemudian masyarakat melihat, oh ini sesuatu yang berbeda gitu. Itu kan dengan jumlah penonton yang banyak gitu ya. Nah, itu bisa di marching band. Nah, siar dan promo. Ya, itunya siarnya gitu siar ya. Dan promonya itu besar sekali. Meskipun pada saat itu juga ini butuh biaya yang tinggi. Ya, tapi memang kita berapa Pak personel yang harus disiapkan oleh SMA Muhammadiyah dari peserta didik untuk marching bandnya itu? Ada 100-an Pak? Nah, itu kalau full time ya bisa lebih dari 100. Gitu ya. Itu tapi juga tergantung dari ya ini peserta yang berminat kan kita memfasilitasi lah ataupun kita mengakomodir ya berbagai macam minat, bakat ya passion dari masing-masing anak gitu ya. Tidak semuanya harus kita marching band gitu ya. Tapi ternyata anak yang ya karena banyaknya ekstrakurikuler jadi anak bisa memilih gitu ya. Salah satunya selain marching band apa yang kemudian cukup diunggulkan di SMA Muhammadiyah itu Pak terkait dengan ekstrakurikulernya? Nah, ya kalau dari zaman dulu itu ya berbeda dengan SMA 1 mungkin lah ya di sini itu akademis lah ya. Kalau di SMA Muhammadiyah itu kan non akademisnya. Nah, memang kita genjot di non akademis. Non akademis yaitu melalui ekstrakurikuler. Tadi ada ekstrakurikuler yang band, olahraga gitu ya. Nah, olahraga itu ya insya Allah sepak bola kalau zaman dulu, kalau sekarang basket, voli gitu ya, atletik. Ini juga potensi sering juara. Terus kemudian yang non akademik itu bisa seni gitu ya. Nah, ini seni pun juga banyak di sini ya. Seni itu kan ada yang nyanyi gitu ya. Terus kemudian ada yang hobi itu kan ada sinematografi, ada fotografi,
terus kemudian ada yang itu hobi-hobi kekinian Pak iya, Zulfan ya. iya. Kalau kemudian kita kaitkan ekstrakurikuler itu sebagai bagian daripada hobi gitu, sangat kekinian sekali. Iya. Terus ya sekarang itu kan juga ada yang life skill. Oh, life skill. Life skill itu berarti boga, terus kemudian menjahit, Menjahit, terus desainer Desain. gitu ya. Itu masuk dalam Ekstra. Iya, ini jadi semuanya ini hampir sama lah gitu ya. Jadi ya kita mengakomodir banyaknya minat itu. Ya semuanya ini ya pasma juga. Ya pencinta alam ini semuanya juga HW, kalau yang HW itu juga banyak. Artinya teman-teman yang selesai itu, anak-anak yang selesai dari SMP itu kalau akan melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah terkait dengan minat, bakat, passion itu sudah sangat terakomodir Pak Zulfan ya. Tidak hanya yang akademik tetapi untuk yang non akademik atau ekstrakurikuler itu sudah sangat prestasi terwadahi. Juga ada prestasi yang akademik itu kan misalnya OSN gitu ya, lomba-lomba mata pelajaran itu juga kita akomodir di sini. Jadi semuanya terlayani lah. Artinya yang kemudian memfokuskan diri masuk ke SMA Muhammadiyah untuk mengejar kualitas akademik, kita juga punya gitu ya. Iya. Untuk mereka-mereka yang lebih passion pada hal yang sifatnya non akademik lah kira-kira begitu juga terakomodir di sini. Lengkap sekali Pak Zulfan. Alhamdulillah ini bentuk yang bisa kita berikan untuk masyarakat lah ya, untuk umat gitu ya. Oke. Pak, tadi kan di awal pertanyaan ini saya ingin membahas soal tren kelas ini Pak. Sejak kapan tren kelas itu berdiri Pak Zulfan? Ada beberapa program yang memang program strategi ya gitu ya. Ada program kewirausahaan gitu ya. Terus kemudian keislaman. Ya, terus kemudian ada ISO, penerapan ISO 9001 2015. Terus kemudian salah satunya adalah boarding school. Boarding school. Ya, boarding school itu memang kita ingin menjawab ya tantangan masyarakat, tantangan orang tua gitu ya. Ada sekolah di sekolah Muhammadiyah atau di sekolah yang Islam itu kok pendidikan agamanya kok biasa-biasa saja. Gitu ya. Itu menjawab kritik dan otokritik Pak Zulfan. Betul. Nah, karena kalau dilihat dari waktu dalam 24 jam, mungkin di sekolah juga 8 jam. Yang lainnya yang 16 jam itu di rumah. Nah, yuk kita akan bisa memberikan yang lebih. Itu kalau 24 jam itu di tempat kita. Barangnya seperti itu. Nah, paginya kita olah dengan akademis, malamnya yuk kita push lagi dengan pendidikan rohani, keislaman, itu melalui boarding school. Boarding gitu ya. school. Nah, di samping itu juga ada beberapa permintaan dari orang tua ini, saya menyekolahkan di SMA Muhammadiyah, gitu ya, SMA Muhammadiyah, tapi kosnya di mana ya, gitu ya. Oh ya wes, ada yang dari luar Jawa, gitu ya udah di sini saja. Terus kemudian juga dari persyarikatan, kadernya gimana ini? Gitu. Kadernya wis ya kita bangun boarding school yang kurang lebih sekarang 2015 mulai aktif untuk boarding school, SMA Muhammadiyah boarding school atau tren kelas itu. Tren kelas. Nah, kita bangun alhamdulillah dari nol gitulah ya, dari nol alhamdulillah ini bangunan sudah ada. Nah, kemudian ini untuk yang laki-laki. Meskipun belum selesai nih ya, yang ini terus yang perempuan di sana di gedung D. Di gedung D itu belakangnya GOR. Nah, itu dulu tanah wakaf, memang peruntukannya untuk pondok pesantren, untuk pondok. Untuk gitu. pondok. Nah, sekarang sudah kita tunaikan untuk wakaf. Iya, tunaikannya ini untuk boarding yang putri. Boarding gitu yang ya. putri. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang juga ketika di pondok ini kan juga kita bisa ya sedikit demi sedikit lah kita siap mencetak kader Muhammadiyah gitu ya, kader Islam gitu ya. Sekarang kalau berapa juz gitu ya, ya kalau 24 jam di sini kan kita sudah target orang tua, keinginan orang tua untuk yang lebih
memberikan anak pendidikan di keagamaan itu bisa lebih, kita bisa tampung di SMA Muhammadiyah melalui tren kelas SMA Muhammadiyah. Pak, yang paling diunggulkan yang di boarding atau tren kelas itu Pak? Apakah tahfidznya, ataukah kemudian kajian kitab, atau yang lain Pak Zulfan? Nah, jelas sekarang sudah 5 atau 6 tahun lah ya, 5-6 tahun memang kita sejak berdiri di tahun 15 itu ya? Ya, kita mencari bentuk, Di awal kita ingin kita harus ke yang tahfidznya gitu ya. Terus kemudian apakah ke itu hafalan hadis-hadis gitu ya. Nah, ini akhirnya mengalir gitu ya. Ya karena itu kita nol sih, mulai dari nol. Ya kita sedikit dari tahun pertama, tahun kedua itu sudah mulai ini kelihatannya kita akan ke mencetak pendakwah, dai gitu ya. Melalui pendidikan boarding, yaitu dengan penguasaan pidato gitu ya, terus kemudian metode-metode dakwah gitu ya, menyampaikan dalam beberapa bahasa Indonesia, ibaratnya bahasa Jawa, bahasa Arab gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Jepang gitu ya. Karena bukan hanya bilingual tapi multilingual. Nah, terbukti pernah dulu anak ini juga pidato di mana di alun-alun gitu ya, dalam 5 bahasa gitu ya. Nah itu yang saat ini sedang kita push lagi, nanti ya kita siap menjadi pencetak dai ya. Pak, untuk menjadi santri yang boarding itu harus sekolah di SMA Muhammadiyah, atau misalnya anak dari SMA lain tetapi ingin menjadi santri di tren kelas ini diperbolehkan Pak Zulfan? Nah ini ya memang ada sedikit berbeda. Ya ini dengan kita mungkin dengan pondok-pondok yang lain itu beda. Ada yang pondok dulu baru sekolah gitu ya. Ya, misalnya kayak Mu'alimin, Mu'alimat, MBS gitu ya, pondok dulu baru ada sekolah. Kalau kita sekolah dulu baru pondok. Memang wajib ini yang masuk ke tren kelas itu adalah siswa SMA Muhammadiyah. Karena karena ini saling menunjang lah, saling mendukung bahwa ya terintegrasi antara pendidikan di boarding dengan pendidikan di sekolah. Gitu ya. Itu satu kesatuan. Nah, memang anak yang di boarding ini, yang di tren kelas itu memang berbeda. Tadi saya berbeda karena dia harus berdiri di 2 pijaan yang berbeda ibaratnya. Berbeda dengan kalau yang di pondok murni. Karena dia nanti akan ketemu dengan temennya yang tidak di boarding gitu ya. Ini yang dia juga dengan komunitas boarding sendiri. Kalau mungkin yang di pondok semua gitu, mungkin dia sudah terbiasa. Nah ini ketika dia harus ketemu dengan anak yang bukan dari boarding, yang misalnya cerita, tadi malam bisa nonton MotoGP, ibaratnya blue gitu ya, atau nonton apa gitu. Nah ini dia tidak bisa karena dia harus mengikuti. Nah ini insya Allah anak yang di boarding tempat kita itu lebih ya kan insya Allah akan lebih kuat, lebih kokoh gitu ya, lebih mandiri lah. Gitu. Pak, saya dari awal itu memang sengaja Pak Zulfan tidak menanyakan prestasi yang sudah diraih oleh SMA Muhammadiyah itu, karena saya itu bingung Pak, terserah mau bertanya yang dari segi mana gitu. Kalau misalnya tadi kita sempat main ke kantor kan begitu banyak piala yang kemudian sudah terkumpul Pak Zulfan gitu ya. Tapi begini Pak, sesuatu yang kemudian menarik juga untuk kita perbincangan, dan mungkin itu di segmen akhir kita Pak Zulfan. Ini kan di tahun 2020 kan ada pandemi Pak Zulfan. Ada pandemi yang kemudian menyebabkan adanya perubahan metode pembelajaran dari yang tadinya tatap muka menjadi PJJ kalau istilah sekarang kan, pembelajaran jarak jauh. Proses adaptasi itu sulit Pak Zulfan bagi SMA Muhammadiyah. Karena tadi kita sudah membiasakan, sudah ya di SMA Muhammadiyah itu adaptif dengan perubahan. Jadi sudah terbiasa dengan itu. Kalau ada
beberapa yang tadi mungkin belum saya sampaikan. Salah satu trik gitu ya, bisa SMA Muhammadiyah, alhamdulillah masih eksis sampai saat ini gitu ya. Itu adalah saya singkat dengan di internal gitu ya, itu BKKBN. Oh, BKKBN, tapi bukan yang BKKBN Bukan keluarga gitu ya. berencana. Bukan. Meskipun kita sebagai sekolah kependudukan BKKBN pusat gitu ya. Oh, gitu. Nah, BKKN di sini bukan. Yang pertama itu tadi bangga. Oh, bangga. Nah, terus kemudian bangga. Nah, terus kemudian komitmen. Terus K lagi. Ya, terus kompak. Kompak. Nah, terus itu berubah. Berubah. Nah, berubah. Terus N-nya itu nyaman. Nyaman. Nah, tadi sampaikan oleh Ustadz Lukman tadi, ya kita siap untuk berubah. Oke. Dengan kondisi yang kemarin itu adanya PPKM. Nah, ini saya juga punya. PPKM itu juga salah satu keunggulan SMA Muhammadiyah. Oke. Tadi yang BKKBN itu internal. Kalau PPKM itu eksternal. Apa enggak PPKM itu? PPKM itu kan biasanya apa itu? Pembatasan apa Pak? Peraturan Pak, kegiatan masyarakat. Nah, PKKM di sini itu kita yang pertama itu pelayanan. Oh, pelayanan. Ya. P yang pertama pelayanan. P yang kedua service excellent lah. Oke, service excellent. P yang kedua itu prestasi. Prestasi. Ya, Mas Lukman. Nah, itu prestasi. Tambahan prestasi akademik, non akademik, agamis gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian K-nya itu keunggulan. Keunggulan. Kita harus unggul. Keunggulan itu harus kita ekspor gitu. Keunggulan apapun gitu ya. Bapak Ibu gurunya, terus kemudian anaknya gitu ya, siswanya, teknologi informasinya gitu ya. Terus kemudian yang M-nya itu mutu. Nah, maka itu terjawab kita menerapkan penjaminan mutu ISO 9001 2015. Nah tadi kembali ke pada saat kemarin kita dari pandemi. tatap muka gitu ya, harus ya mungkin sudah visi SMA Muhammadiyah itu sudah tercantum di sana, yaitu sekolah Islami yang berbasis teknologi informasi, unggul dalam prestasi, peduli lingkungan, dan siap menyongsong masa depan. Implementasinya? Nah itu tadi berbasis teknologi informasi. Jadi ketika kemarin harus berubah, beralih dari PTM tatap muka ya, PT ya tatap muka, terus kemudian kita harus ke PJJ, ya itu pemanfaatan teknologi informasi gitu ya, di mana manfaatkan platform pembelajaran. Sangat tidak sulit bagi keluarga besar SMA Muhammadiyah untuk kemudian menjawab tantangan itu, Pak Zulfan. Ibaratnya kita tinggal geser sedikit saja ya, dengan teknologi informasi yang kita miliki gitu ya, itu sudah tidak ada permasalahan yang berarti lah, kendala yang berarti gitu, kemarin. Sekarang untuk PJJ apa Pak? Tatap muka sudah 50% atau sudah 100% SMA Muhammadiyah? 100% tapi dua tahap, dua shift lah ya. Jadi 50%, 50%. Shift pagi sama yang shift siang sampai sore gitu ya. Oke. Pak Zulfan, rasanya tidak cukup waktu bagi kami untuk kemudian memperbincangkan hal yang sangat menarik. Masih sangat banyak Pak Zulfan yang ingin kita eksplor terkait dengan institusi SMA Muhammadiyah ini, Pak. Tapi mudah-mudahan dari apa yang tadi sudah kita bincangkan, pemirsa MMTV jadi tahu gitu bahwa SMA Muhammadiyah itu ternyata satu, misalnya mengakomodir banyak hal, mulai dari yang akademis, yang non akademis, yang kulikuler dan ekstrakurikuler lah, kira-kira begitu. Pak Zulfan, atas apa yang sudah diraih hari ini, Pak Zulfan merasa puas? Insya Allah ya kalau apa yang telah disampaikan Allah, kita selalu bersyukur. Ya, kita bersyukurlah apa yang telah dilakukan Allah kepada kita. Gitu atas. Karena nanti kita bersyukur gitu ya, Allah akan menambah nikmat kepada kita. Nah, itu bersyukur. Nah, terus kemudian terkait dengan puas atau belum ya, kita akan bahwa kita harus
terus selalu berubah. Tadi kita harus terus memberikan yang terbaik gitu ya. Ini sebagai dunia pendidikan tentu tidak boleh stagnan. Kita harus berubah gitu ya. Pokoknya adaptif. Iya, kita harus selalu berharap untuk tujuan yang lebih tinggi, tujuan yang lebih baik ya, untuk lebih mendidik anak, melayani masyarakat gitu ya. Apa cita-cita dan konsep yang akan dijalankan Pak Yulfan untuk SMA Muhammadiyah di masa yang akan datang, Pak Yulfan? SMA Muhammadiyah itu keluarga besar, gitu ya, keluarga besar. Bahwa tujuan ataupun cita-cita itu merupakan cita-cita seluruh keluarga SMA Muhammadiyah. Cita-cita persarikatan Muhammadiyah. Ya. Harapan untuk mencetak kader persarikatan, mencetak siswi yang soleh dan solehah, gitu ya. Itu harus selalu menjadi fokus kita, gitu ya. Moto kami lead to privilege service school, memberikan pelayanan yang maksimal kepada stakeholder. Nah, itulah tujuan kami, memberikan kepuasan, pelayanan. Terus kemudian memenuhi harapan stakeholder gitu ya, ditunjang oleh usaha kita berdakwah, mendekatkan semua yang ada di SMA Muhammadiyah untuk semakin dekat lagi kepada Allah gitu ya, untuk mempersiapkan kehidupan kita yang kekal. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah nanti kita akan terus memberikan pelayanan gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman gitu ya, selalu meningkatkan mutu gitu ya, dimanapun ya kondisi apapun lah. Pak, ini benar-benar satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak Zulfan. Dari semua fasilitas yang tadi sudah disebutkan yang sudah dimiliki oleh SMA Muhammadiyah, masih ada sesuatu yang ingin dipenuhi sama Pak Zulfan gitu. Rasa-rasanya lab, semuanya rasanya sudah punya. Apa yang masih ingin dikejar Pak Zulfan? Ini akhir ya? Akhir, Pak. Akhir itu tamat gitu ya. Ya. Akhir itu tamat. Tamat di sini itu taat dalam beribadah. Terus kemudian manfaat untuk umat. Nah, itulah tujuan kita. Kepingin kita di sini semuanya menjadi insan yang taat, gitu ya. Terus berkhidmat di SMA Muhammadiyah, gitu ya. Terus kemudian anak-anak nanti juga semakin taat dalam beribadat, gitu ya. Siswa kita semakin dekat lagi kepada Allah, gitu ya. Terus kemudian semuanya selalu menebar manfaat. Ya, apapun yang kita miliki, sumber daya manusia, sarana prasarana itu bisa lebih bermanfaat untuk umat. Gitu, Mas. Terima kasih Pak Zulfan atas waktu yang diberikan kepada kami, menarik dan sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa hadir lagi ke SMA Muhammadiyah untuk melihat-lihat secara langsung. Kali ini kita menginterview Pak Zulfan terlebih dahulu. Insya Allah suatu saat nanti kita akan melihat-lihat Pak Zulfan secara langsung terkait dengan fasilitas, sarana, prasarana yang dimiliki oleh SMA Muhammadiyah. Demikian teman-teman dan juga sahabat MUA. Semoga kita bisa berjumpa lagi di segmen yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulfan. Mohon maaf.